Jadi sementara ini tinggal 2 orang kira-kira tinggal ya. Jadi Dava dan siapa tadi tidak ada kelompok, sudah selesai kelompok biar nanti clear, tidak ada yang ketinggalan tugas awalnya, gitu ya. Kenapa coba di situ? Ini masih kosong di mana nih? Oke, sebelum break tadi ada pertanyaan menarik ya dari siapa? Lupa, siapa? Yunis. Ya. Milenial Pak. Ya, ada istilahnya Pak. Ini relevan dengan topik yang sesi sebelumnya. Ada yang pernah dengar milenial Pak? Ada yang pernah dengar milenial Pak? Bisa cerita? Gitu. Baru dengar. Jadi ini relevan dengan tadi ya. Bisa kita mulai? Tahun 2000 itu dikenal dengan era apa? Milenial. Sebenarnya milenial itu sampai dihitung tahun 2000. Menjelang tahun 2000, sekitar tahun 96, beberapa developer atau perusahaan yang memang implementasikan teknologi komputasi baru menyadari beberapa tahun lagi software mereka akan bermasalah. Tahu? Masalah apa gerangan? 2K di 2K ya. Y2K. Apa itu Y2K? Tidak bisa ngitung 2000. Ya sudah mendekati. Intinya di sana. Jadi begini, dulu komputer adalah barang mahal. Termasuk storage-nya, memorinya ya. Sehingga desain pada waktu itu banyak yang disingkat-singkat. Atribut disingkat, namanya disingkat, panjang. Kan kalau kita dikasih, kalau di database desain kan kita tipenya apa, panjangnya berapa. Nah panjangnya oleh database desainernya atau developernya juga itu dibatasi maksimum 2. Itu sudah cukup pada waktu itu. Jadi kalau dikasihkan tahun mestinya kan berapa digit? 4 kan? 4 digit. Tapi saat itu komputer dari tahun 60-70-an sampai 80-an, bahkan beberapa 90-an masih desain datanya hanya 2 digit. Ya saat itu relevan, aman. Tetapi saat tahun 2000 masalah, istilahnya tadi Y2K, itu millennial bug. Bug yang terjadi saat era milenial. Milenial itu tahun 2000. Yang dalam hal ini kalau mengikuti konsep yang lama, ya, ini dibuat 2 digit. Ya di sini sudah mulai dipertanyakan, relevan enggak desain software ini? Kalau kita punya tahun 1990, berarti disimpan dalam database berapa? Kalau 2 digit 90. Kalau 1995 berapa? 95. Kalau tahun 99 dengan konsep lama ini, finance mulai berpikir, perbankan berpikir, jatuh temponya, ngitung lama kreditnya, usia orang, saat nanti ada di sini. Nah, kalau nanti tahun 2025 sekarang berapa? 26, berarti harusnya berapa di sini?
26. Saat ini kalau tahun 26, anak yang lain tahun 99, berapa usianya? Sekarang itu usia berapa? Berarti 26 dikurangi 99. Berapa usianya? Berapa usianya? Kacau perhitungan saat ini. Banyak kan kacau semua nih. Jatuh tempo hitungnya salah. Ya, finance terutama. Yang harus hitung ulang. Usia nasabahnya minus diakumulasikan, kacau semua akumulasikan ya nilainya kan, dibuang jadi kan. Ini yang namanya milenial Pak. Ya pahami ya. Ini adalah contoh tidak relevannya desain saat itu. Pada awalnya relevan, tapi perlu disadari di sini. Ini akan masalah. Apa solusinya? Rame-rame bongkar semua kode. Dan saat ini sudah, ini banyak yang saat itu masih belum pakai visual, belum pakai objek oriented picture gitu ya. Prosedural programmingnya masih prosedural. Prosedural tuh ya seperti Anda coding di C gitu ya, prosedural. Kalau saat ini sudah visual picture dan banyak objek, kita bisa lebih mudah in develop ya. Nah, banyak project-project terutama yang masih prosedural, bongkar kodenya, refactoring lagi, termasuk desain database-nya. Database berubah, codingnya berubah. Yang tadinya hanya baca codingnya, parameternya 2 digit, harus ditambah menjadi berapa? 4 digit. Harus menjadi 4 digit. Sehingga database dibongkar, dan kebetulan saat di sini device sudah mulai murah. Kan tadinya banyak di mainframe, komputer itu besar-besar dan mahal, perlu listrik besar, printer pun besar. Sekarang komputer paling kecil ya, sudah ada Windows ya kan, Visual SQL Server sudah ada, Visual Programming sudah ada. Nah, mulailah berbondong-bondong sekalian dibongkar, termasuk BINUS. BINUS tadinya juga 2 digit, tapi proyeknya sudah dimulai di sini. 98, 99 sudah mulai. Buat. Dalam waktu sekian pendek, sistem harus dibongkar. Jadinya saya Pak Freddy itu masuk dalamnya, Pak Freddy. Tapi dulu sistemnya belum banyak, belum ada BINUS Maya, hanya back office. Itu nilai gitu aja, profil mahasiswa, dosen. Jadi yang diperbaiki nggak banyak. Kalau sekarang bongkar, wah perlu berapa tahun itu, ya kan? Bongkar apa yang dilakukan? Database tambah digit. Nah, Anda tahu dong, kalau program Anda selama ini parameternya terima 2 digit, dikirim 4 digit, bisa kepotong juga akhirnya kan? Telusuri lagi. Dan tidak semua coding ada dokumentasinya. Saat itu developernya sudah keluar dari BINUS, sudah tidak ada. Tacit knowledge-nya sudah tidak ada. Dokumentasi tidak ada. Apa yang kita lakukan? Ya ada, masih ada beberapa orang tapi nggak tahu seluruhnya. Baca pun, oh program ini manggil program ini, lihat parameternya benar nggak, ya. Lalu database-nya akses kemana? Ada akses tahun, nah ada akses tahun, ubah strukturnya kan gitu, refactoring, ya. Importnya luar biasa, kenapa? Dokumentasi tidak ada. Beruntung code-nya masih ada. Kalau sudah menjadi komponen semacam itu, tidak ada code-nya, bagaimana develop ulang? Ya kan? Mau develop ulang panjang mau. Kita biasa selesai cepat.
Tim dari dulu lab software ya, Blue Check namanya. Saya Pak Freddy, Pak Hengki, yang di lab software yang ke tim ini ya, saya Pak Freddy ya kalau belum masuk. Nah, masuk project. Dulu namanya di pusat komputer, Puskom. Pusat komputer. Project lah itu. Project. Refactoring. Beberapa pengembangan sudah geser, tidak di teknologi yang lama, ke baru. Awal mula Visual Basic dengan Microsoft SQL Server. Ya. Visual Basic sudah mulai pakai visual programmingnya lebih enak ya, gak usah seperti sebelumnya ya. Tapi sebagian masih prosedural. Database beberapa yang belum ada kita bikin ya, develop. Nah itu merupakan proses refactoring yang ya setidaknya sudah dideteksi sebelum terjadi. Preventif sebelum terjadi ini, nanti apa yang bisa lakukan? Refactoring dulu. Masuk 2000 smooth. Ya. Smooth prosesnya. Proses untuk refactoringnya nggak mudah itu juga. Kenapa? Style setiap programmer beda-beda. Kita menemukan beberapa daftar mata kuliah di mahasiswa tahun 80-an. Jadi bisnis awal 81 ini. Tidak ada master mata kuliahnya semacam itu. Tidak ada tabel mata kuliahnya. Adanya di mana? Array. Jadi mata kuliahnya array. Dulu ada mata kuliah Pancasila, bukan karbohidrat, tapi Pancasila gitu. Pancasila, analisis, reksis, disingkat-singkat. Karena apa? Ingin kolomnya sedikit biar nyimpan memorinya irit. Jadi mata kuliah disingkat-singkat. Kalau sekarang program desain metode, dulu metode perancangan program MPP. Apa itu MPP? Ya. Kenapa? Karena irit memori. Nah, karena tahun 2000 lebih murah, device lebih murah, panjangin sekarang metode perancangan program, analisis sistem informasi, perancangan sistem informasi, yang tadinya persis, analisis, MPP. Ya. Seperti itu, kita temukan. Itu setelah kita lihat code. Itu tahu dari mana? Lihat loh. Ada program yang namanya RPG. RPG itu ada pakai label gitu. Go to label sekian, go to lagi unstructured. Jadi harus telusuri go to-nya kemana lagi, go to. Go to-nya kembali ke bawah, baca array. Oh, di bawah ada array ternyata. Jadi indeks 1 Pancasila, indeks 2 mata kuliah. Oh, udah tampilkan kita. Nah, ya, itu jadi refactoring, karena kita harus tidak hanya code-nya saja, datanya ikut di tata ulang. Ya, ini ya contoh refactoring ya. Ya kebetulan memang itu benar. Nah, kira-kira ke depan ada apa lagi kira-kira menurut Anda? Ini enggak dulu kena, ini akan kena ya. Langsung segera project ini di project Anda kira-kira akan ada semacam itu akan ada bug ini major, hati-hati ya. Jadi Anda harus membuat software prediksi kira-kira ini teknologinya, hardware-nya atau mungkin yang lainnya nanti potensi tidak relevan enggak? Ya, kalau seperti itu akan menimbulkan chaos. Ya kan? Bayangkan kalau ini terjadi di perbankan atau mungkin di commerce yang harusnya ngitung jatuh tempo tagihannya sekian bulan lagi, salah, minus sekian. Loh, minus usia sampai minus berapa ini? Ini usianya minus berapa ini? Berapa? 73 minus. Usia minus, kacau semua. Program error. Bisa error, karena apa? Didefinisikan integer, bukan unsigned integer. Error, semua error. Begitu error, salah angkanya, minus. Kalau tagihan perbankan minus gimana hitungnya?
tabungan Anda tiba-tiba hilang, minus mama. Ya, ya itu yang terjadi ya, yang disebut milenial bug di sini. Y2K. Nah, hati-hati sekarang Anda bisa database. Itu sudah isu sekian puluh tahun lalu. Jangan juru sekarang Anda juga kembali lagi ke sana. Desain datanya hanya 2 digit. Wah, ini kembali ke masa purba lagi gitu kan. Ya, tinggal hitung waktu lagi, masalah lagi. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Sekarang sudah variabel panjang-panjangnya. Tapi ya jangan terus panjang dibuat panjang sekali ya, enggak. Itu yang terjadi ya di kita alami karena ini sudah dari awal sudah pakai teknologi juga. Oke, kita masuk. Ini menarik tadi ya. Ini saya belum buat contohnya. Ya. Terima kasih. Oh iya. Oke, di Zoom sorry ya, ini tadi kita baru diskusi mengenai pertanyaan dari salah teman Anda tentang Y2K gitu kan. Y2K ini adalah case yang terjadi tahun 2000 di mana kalkulasi saat itu bisa bermasalah pada sistem komputer jika tidak dilakukan refactoring, baik kodenya maupun datanya, struktur datanya. Kenapa bisa terjadi? Karena saat itu untuk penyiapan angka tahun hampir banyak sistem menggunakan hanya 2 digit. Sehingga kalau dihitung setelah tahun 99 semua komputasi akan bermasalah, gitu ya. Nah, ini lesson learn. Ini termasuk lesson learn. Ya, jadi itu teman-teman harus hati-hati untuk definisi. Mungkin database-nya benar, tapi parameter pastikan 2 digit atau 4 digit. Ya. Bahkan sekarang bisa dihitung tahun 2026 dihitungi tahun 2026 juga. Nah, kalau penghitungnya dibandingkan dengan 2000 semua, kalau yang sebelum 2000, nah kacau semua. Nah, batas kekacauan di sini, ya, mau dihitung kapanpun ya. Ya ini ya, milihnya. Oke, terjawab ya. Sudah. Ya. Oke, kita kalau tadi bicara mengenai code-nya, aspek kodenya, refactoring, sekarang proses. Software process improvement. Masih ingat sih berproses, analisis, desain, dan seterusnya ya prosesnya. Nah, software prosesnya saat kita lakukan proses engineering ini juga dimungkinkan dilakukan proses improvement jika memang di tengah perjalanan pengembangan software dirasa tidak maksimal ya. Ini dari sisi prosesnya. Yang disebut singkat dengan SPI ya, Software Process Improvement. Software Process Improvement. SPI di sini merefer untuk beberapa praktik assessing and enhance software development process. Ingat, bukan code-nya, tapi software development process. Bisa requirement-nya, bisa desainnya, bisa code dan seterusnya, untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan predictability-nya untuk beberapa proyek yang bisa dipermudah untuk prediksinya ya. Ya, tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dari proses yang sekarang berjalan dan mengimplementasikan perubahan untuk menghasilkan performa yang lebih baik. Contoh nih, waduh kita kok menggunakan waterfall begini ya. Terus kapan selesainya rilisnya kalau begini prosesnya? Ini proses ini ganti, mungkin itu. Atau agile, tapi agile-nya di custom. Ingat, agile Scrum misalkan, nggak semua institusi sama. Kadang ada yang custom, melihat ini timnya harus agak sedikit di custom ini. Memang ini bisa pakai agile, Scrum, tapi Scrum model yang tim ini beda. Ya reviewnya atau apapun nanti bisa dibedakan. Ya. Atau testingnya, wah testingnya ini kok manual, kenapa? Kita nggak ada unit test pakai yang otomatis, udah prosesnya ganti.
testingnya yang tadinya manual untuk unit ganti otomatis, ini ada AI untuk tes otomatis. Proses testing diganti. Jadi prosesnya, code-nya sama ya, coding-nya sama, prosesnya diganti. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas. Kualitas ini tentu kualitas softwarenya ya. Jadi quality enhancements, productivity increase, productivity misalkan seamless process to reduce time and cost. Kalau tes manual code-nya ini wah ini berhari-hari. Nah kalau kita pakai engine automated ini, nah, semua code bisa selesai semalam tes. Besok pagi bisa dirilis rekomendasi perbaikannya. Ya, ya. Ini ya SPI atau risk reduction, mereduksi resiko yang mungkin muncul sebagai bentuk mitigasi ya. Prosesnya strateginya hanya dilakukan unit test, tapi kayaknya kita nggak yakin perlu ada strategi yang lain, integration test dan yang lainnya diterapkan. Jadi testingnya tetap dilakukan, tapi dengan strategi yang berbeda, yang lebih holistik. Ya. Ini juga bagian dari proses improvement. Yang lainnya adalah untuk meningkatkan kepuasan customer satisfaction, lead to higher satisfaction through delivery. Ya, karena apa? Misalkan dengan proses ini yang tadinya kita prediksi selesai misalkan 3 bulan, dengan proses ini lebih cepat nih, karena testingnya otomatis 1 bulan bisa rilis. Bisa gitu, customer senang. Dijanjikan 3 bulan kontraknya selesai lebih cepat, ya. Atau bahkan kualitas dari softwarenya juga lebih baik. Desainnya tadinya manual gitu kan, sekarang desainnya pakai AI, dibantu AI kita yang prompt. Ternyata lebih bagus, lebih konsisten gitu kan. Ya, itu juga bisa kan sekarang pakai. Tapi kalau kita belajar jangan pakai AI ya. Kita harus belajar. Ingat ya, ini AI ini kadang-kadang dinilai, dipersepsikan seolah-olah mengganti sepenuhnya peran kita. AI tetap tools, co-pilot, kita adalah pilotnya ya. Karena ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan AI juga. Ya. Untuk bisnis proses tertentu punya keunikan ya, yang kita perlu tangani dengan cara lain. Yang lainnya adalah untuk competitive advantage, positioning organization better in market. Ini jika prosesnya misalkan nih, yang lainnya untuk produk sama, layanan yang sama, platform yang sama, menggunakan kendaraan proses yang konvensional, setiap perubahan fitur dia membutuhkan waktu 5 bulan. Jika kita melakukan efisiensi proses tertentu, ternyata bisa 1 bulan, maka kita bisa rilis lebih dulu suatu fitur dibanding dengan kompetitor. Dan ini tentu memberikan suatu nilai tambah ya, kompetitif. Wah, ini saya perubahan cepat ini. Ada teknologi IoT langsung fiturnya, ada IoT-nya, ada AI-nya dan seterusnya. Sementara yang lainnya masih testing, masih coding, masih lama. Itu karena apa? Proses modelnya mungkin masih perlu diimprove. Ya. Bukan karena kualitas softwarenya, bukan, tapi prosesnya, bagaimana mendevelop. Nah, ini yang itu. Nah, ini kalau building, untuk software proses improvement ini ada beberapa metode yang disebut sebagai capability maturity model (CMM). Ada bahkan lembaga yang secara eksplisit namanya CMMI. Ya. Dia membuat suatu matriks standar proses software development. Jadi definisi dari CMM ini adalah framework ya. Jadi ini adalah framework ya, yang mendeskripsikan elemen-elemen kunci untuk software proses yang efektif. Ya, ini cuma kadang ya kalau saat ini mungkin karena sudah banyak teknologi yang mendukung, CMM ini banyak dijalankan lebih efisien.
Kalau beberapa waktu lalu kita di awal-awal Binisma 5 develop sempat mau menggunakan CMM ini, tetapi dokumentasinya masih manual sehingga prosesnya lebih lama di administratifnya daripada pengembangan software. Nah, tantangan juga kita mau lengkap standar prosesnya, tetapi dokumentasinya lama. Nah, ini juga jadi masalah. Ya, kalau kita timbang ya, cari yang lebih make sense ya. Nah, ini tadi yang isi dari tadi CMM. Ada beberapa level tadi ini ya, ada level 1, 2, 3, ada initial, manage dan seterusnya. Yang inisial ini artinya di level di bawah ya. Ini terbalik satu ya, di bawah. Yang inisial adalah tingkat majority yang rendah ya, di mana kondisinya tidak bisa diprediksi, kontrolnya sangat lemah dan lebih kreatif. Nah, seperti ini bukan proses model yang dijalankan. Kalau proses model yang masih dia tidak bisa prediksi proses, kontrolnya tidak ada, lalu reaktif terhadap perubahan, ini masuk level 1, masih inisial. Nah, lebih lanjut, nih jadi majority-nya masih rendah, ya, masih rendah. Yang lebih matang repeatable, kedua. Basic project management process are established, sudah ada, ya, sudah ada. Tetapi ada yang lebih major lagi yaitu define level 3. Prosesnya terdokumentasinya. Ini ada tapi dokumentasinya tentu nggak lengkap atau bahkan tidak ada. Di level 3 proses undocumented, terstandarisasi, terintegrasi sesuai dengan standar tertentu. Nah, kalau mau requirement harus pakai dokumen ini, ya kan pernah belajar tuh membuat use case ada referensi requirementnya kan, requirementnya itu ada user story-nya, ada dokumennya kan. Nah, dokumen itu harus di-approve siapa yang terlibat. Nah, itu ada standarnya. Jika ada seperti itu maka prosesnya sudah berada di level 3, define, terdefinisikan dokumentasinya. Di level yang lebih major adalah manage. Ada pengukurannya, softwarenya terukur, ada matriksnya, ada function point-nya misalkan gitu kan, ada nanti pengukuran fitur-fitur baik kelasnya dan seterusnya ya, komponen-komponen dari software yang dibangun. Nah, ini jika ada metrik pengukurannya, quality standarnya juga ada pengukurannya, ya. Nah, ini sudah masuk manage. Yang berikutnya tertinggi adalah optimizing. Ya, optimizing ada continuous process improvement, ya. Dan ada feedback. Setelahnya ada feedback, ada improvement. Ya. Tentunya kalau sudah ada di sini meliputi yang di atas ya, ada detail measurement-nya, ada dokumentasinya. Anda akan menghadapi tantangan yang besar jika masuk organisasi yang masih di level 1. Membuat project, prosesnya nggak jelas, nggak ada kontrol juga sih, nggak bikin aja. Nanti Anda magang, jangan cari tempat yang di situ tidak ada technical expert-nya, nggak ada yang kontrol, nggak ada yang nanti mengarahkan, ya. Terutama teman-teman yang nanti mungkin company recommendation, ya, rekomendasi sendiri. Kalau kita nggak jeli, kita kasihan mahasiswa, nggak ada yang ngarahin, nggak ada kontrol, nggak belajar. Cari yang punya sistem yang bagus, ya. Teknologinya apapun siap belajar lah, ya kan? Biar Anda belajar bagaimana menangani proyek di sana, ya. Oh, ada standar yang ditetapkan, ada sistem yang kontrol dilakukan untuk review progres, ya. Oh, agile-nya demikian, karena nanti beda-beda ya. Jadi kalau dan nanti lihat ini timnya ada berapa, lihat jaga informasi. Yang enak yang di sini. Ini ya proses model yang mungkin yang sama tapi diterapkan dengan berbeda ya. Capability Management Model CMM di proses area. Untuk di proses areanya ada level 2, 3, 4, 5 ya.
Level 2 untuk key progress area di sini maksudnya requirement management, ada project planning, project tracking, dan seterusnya ya. Di level 3 ini organization process fokus, process definition, dan seterusnya, ada training. Di level 4 ada quantitative process management, software quality management ya. Ada sudah isu di quality ya, tidak hanya sekedar proses modelnya jalan, tapi juga sudah ada software quality managementnya. Yang 5, defect prevention-nya, itu adalah preventif ya, defect prevention, technology change management, jadi sudah antisipatif. Ya. Kembali ke millennial bug tadi, ya. Kalau dia sudah menggunakan preventif, berarti sudah masuk di level 5. Oh, nanti akan ada millennial bug, ada masalah, dia sudah preventif. Desainnya sudah dibuat 4 digit, nah itu udah bagus. Jadi waktu millennial bug nggak usah ada perubahan, sudah jalan. Kita sudah proses dengan mengantisipasi kemungkinan resiko yang muncul ya. Jadi sudah ya, teknologi change-nya juga sudah diprediksi. Ini untuk key proses area yang sudah level tinggi ya. Ya tentunya benefit dari semua ini ya adalah improve quality, untuk predictability, customer satisfaction, process improvement ya. Yang perlu jadi hal yang masih jadi PR adalah cost dan juga resiliency. Ada beberapa SPA model, ada standar yang pakai ISO atau mungkin IEC ya. Ini adalah standar yang digunakan untuk proses model. Ada beberapa standar yang lain adalah ini tadi yang saya maksud. GE menggunakan Six Sigma. Ini yang untuk mentolerir defect. Nah, cuman ini banyak digunakan di manufaktur. Jadi manufaktur itu banyak menggunakan Six Sigma untuk menjaga standar quality. Jadi kalau Anda punya produk kursi ini di manufaktur, kalau dia menggunakan Six Sigma ada levelnya. Kalau GE, General Electric itu sampai zero defect. Jadi produknya tidak boleh ada defect satupun. Jadi line industrinya dan produksinya ini sudah ada kontrol ya, dan dipastikan setiap line prosesnya ini hasilnya benar. Karena kita kan bisa menemukan ini ya, produk-produk yang kualitinya kurang bagus. Satu di antara produk itu kita beli ada error, mungkin nggak? Mungkin. Pernah nggak beli perangkat elektronik yang umumnya jalan baik, tiba-tiba pas saya apes, oh nggak bagus. Ternyata kalau yang apes makin banyak, berarti defect banyak. Kalau menurut Six Sigma ini berarti tidak bagus. Dia menghitung defect. Jadi prosesnya defect. Kita definisikan defect berapa standarnya, gitu kan? Ditentukan standar quality-nya. Kalau coding itu, setiap menimbulkan error berapa rate errornya dari sekian proses developmentnya. Lalu dikontrol, lihat, ya kontrol. Diukur, kontrol ada ukuran juga. Hitung ini error. Kita berapa persen toleransi error? 0, 1%, 2%, dan seterusnya ya. Nah, ini, define bukan kontrol, bisa diukur dulu, ya, dan diukur berapa persen, dianalisa. Oke, yang ini 5%, yang di sini 1%, yang 5% lihat apa masalahnya. Nah, nanti di sini diimprove. Ini mekanisme pada Six Sigma. Control define. Singkatnya DMAIC. Define, measure, improve, ya. Analyze ya, improve. Ini Six Sigma ya. Nah, ini yang silakan googling saja ya, General Electric Six Sigma. Nanti muncul expertnya ini, sering kita undang dulu di BINUS sharing ya, bagaimana General Electric ini menerapkan Six Sigma.
Ini data driven. Strategi untuk enhance software process, ada process assessment, ya, proses assessment yang pertama, kedua proses modeling, change management, continuous improvement practice, ya, dan masing-masing di sini tujuannya berbeda. Kalau proses assessment mengevaluasi proses yang ada saat ini itu untuk identifikasi kelebihan kekurangannya, ya. Saat ini software prosesnya dilakukan demikian. Apa keuntungannya? Keuntungannya ekonomis, ya. Tetapi kelebihannya misalnya waktunya lama dan seterusnya. Objektif kita apa? Ke waktu. Nah, mungkin ada cost benefit analisis. Kalau kita percepat, kita bisa ubah proses ini, tapi costnya nggak seberapa signifikan. Oke, lebih banyak improvementnya. Oke, nanti bisa dilakukan perubahan. Nah, ini biasanya dilakukan beberapa metode untuk mengukurnya, bisa audit, bisa survei dan interview. Proses modeling dan analisis tujuannya untuk mengetahui dan visualkan proses yang ada saat ini, dibuat model, ya. Untuk mengetahui di mana inefisien bottleneck. Nah, ini biasanya terjadi kepada proses-proses yang belum ada dokumentasinya. Kita buat dokumentasinya. Bisa pakai flow, proses, model, bisa pakai use case dan seterusnya, ya, yang kelihatan flow-nya gitu. Nah, nanti dilihat ada nggak bottleneck-nya. Oh, semua proses nanti kritikalnya di sini. Ya, semua kok ke sini, padahal ini harusnya bisa dibuat parallel speed, ya kan? Bisa, ya. Jadi biasanya ini membutuhkan seorang bisnis proses spesialis, ya. Itu dengan flowchart dengan Swimline lebih bagus banget. Swimline lebih kelihatan nanti siapa yang terlibat, ya kan? Jadi, oh ini harusnya bisa masuk ke sini atau ditambahkan peran baru ini harusnya, misalnya gitu kan? Bisa ini proses re-engineering namanya. Ini kenapa harus ada ke sini? Ini bisa dipecah, dibagi perannya, Swimline-nya dikembangkan lagi. Ini bisa jalan kenapa data yang dihasilkan tidak ada relevansinya dengan dia menghasilkan data X-nya ini tidak ada hubungannya dengan proses yang misalnya yang dilakukan. Jadi kalau misalkan itu pendekatan pada algoritma. Ini bukan algoritma, tapi ke proses besar. Proses besar. Misalkan nih, absensi mahasiswa gitu di proses analisa. Apa sih dengan mahasiswa proses itu? Pertama, dosen ambil kertas di akademik di LSC. Kedua, masuk kelas, dosen masuk kelas, mahasiswa masuk kelas, dosen membagikan lembar, mahasiswa tanda tangan, dosen memeriksa, tanda tangan, dihubungkan ke LSC, LSC entry. Oh, prosesnya benar, tapi efisien enggak. Kenapa harus mahasiswa tanda tangan? Kenapa dosen harus tanda tangan? Kenapa harus LSC entry? Berapa banyak yang harus di entry? Tidak efisien. Lalu prosesnya digambarkan, setelah gambar, ini proses diganti. Prosesnya tidak pakai tanda tangan. Langsung kita tambah fitur, nanti ini pakai aplikasi. Mahasiswa deteksi di mobile device-nya ada di area mana, masuk sesuai dengan jadwalnya diambil, sesuaikan, verifikasi. Apa yang diefisienkan? Tidak perlu edar, nggak perlu tanda tangan. LSC nggak perlu entry lagi. Tinggal monitor siapa yang belum terdata, siapa yang belum hadir. Ini proses. Yang kita ketahui di improve setelah kita visualkan, dilihat mudah. Visualkan macam-macam ya, visualkan model visualnya. Yang tadi boleh pakai Swimline, gitu. Dari Swimline ketahuan, ini bottleneck, kan gitu ya. Nah, bisa pakai flowchart di sini ya. Tapi ya flowchart itu mas, Swimline itu bagian dari flowchart juga sebenarnya. Tapi melibatkan banyak role, ya. Atau pakai model yang di UML. Apa itu misalkan use case diagram beserta yang lainnya. Ya. Kalau memang prosesnya sudah
ada otomatisasinya, misalkan kita lihat sekarang sudah ada tendersnya. Dulunya tapping gitu kan, tapping, dilihat sekuen diagramnya. Oh, dia ada objek ini diaktifkan untuk device, aktifkan objek ini, lalu ada objek aktor itu tab. Nah, tab ini dibaca oleh objek ini, cek schedule, masuk nggak? Oh, ada. Lalu panggil method dari objek ini untuk simpan tagnya. Nah, kan begitu kan objek bagian sekuen diagram kan? Metodenya jalan terus sampai selesai. Objek merecord tag ID berapa, di device ID berapa, terrecord ke sistem. Kapan? Nanti sistem lain membaca. Tag ID ini miliknya design ID ini. Design ID adalah namanya ini, jurusan ini, jadwalnya, mata kuliahnya ini, tercatat hadir. Nah, itu dianalisa nih. Sekarang nggak perlu ada tapping. Kenapa tapping? Ini objek diganti, nggak perlu objek ini lagi, dibuat model prosesnya ganti. Sekarang tinggal deteksi saja. Suatu saat dia improve lagi, wah nanti nggak usah pakai GPS. Kita sudah ada AI, kita punya teknologi face recognition, deteksi objek, motion, ya kan, computer vision. Pasang sensor di sini, sensor masuk ruangan, masuk ya. Jeremy masuk, deteksi, oh Jeremy ada di ruangan ini. Begitu keluar lagi, bisa dihitung nanti, ini keluar nggak balik-balik. Ya, deteksi wajah, suatu saat ya. Cuman memang device-nya perlu lebih besar. Ya kan? Karena deteksi wajahnya harus di training, caranya memang ya harus processing device-nya harus kuat. Karena dalam waktu bersamaan sekian banyak deteksi ya, tidak hanya kampus ini, kampus semuanya jalan. Nah ini bisa menggunakan banyak diagramnya, memvisualkan. Nah teman-teman nanti bisa aja tugasnya begitu. Tugasnya adalah proses modeling analisis perannya dengan melihat apa dokumentasi proyek-proyeknya. Wah, saya punya ide ini harusnya nggak demikian prosesnya, rekomendasi proses efisiensi. Ini jadi melihat dari si prosesnya ya, bukan dari. Nah kalau ini yang lebih lebih general lagi, change management. Bagaimana tata kelola orangnya. Ini kita memang pakai agile software proses model, tapi cara menangani orangnya harus hati-hati ini. Karena apa? Yang terlibat ini, yang di dalam tim ini tidak semuanya homogen. Ada yang senior developer, ada junior, ada nanti mahasiswa yang join. Mahasiswa ini treatmentnya berbeda, cara nanginya. Nah, saya perlu orang siapa? Bagaimana cara menanganinya? Kalau mahasiswa itu kan demikian karakteristiknya, ya, belum pengalaman proyek, harus ada orang yang pas menanganinya. Ya, bagaimana? Gak asal orang ditaruh di situ. Nanti Anda bingung komunikasi dengan orang yang sudah 60 tahun, Anda ada gap gitu. Mungkin nggak selalu juga ya. Kadang yang senior juga mungkin karena punya cara bagaimana pendekatan dengan junior dan beragam tim bisa juga. Tapi artinya gini. Orang juga menjadi pertimbangan ya, tata kelola orangnya, energi human. Oke, kita nanti juga ada tim dari luar, orang China, orang India, Australia masuk ke dalam tim. Gimana tata kelola? Mengatur timnya gimana? Mahasiswa binus taruh dengan orang India siap nggak nanti? Ya, mau pilih Semarang siap gitu kan ya. Jadi strateginya nanti adalah yang banyak ya. Kita harus komunikasi. Jadi tim gabung nanti tim nanti di sini kumpulin di briefing. Nanti di tim kita ada orang India ya, 1 orang quality assurance-nya, AI engineer-nya dari China,
Ya, ini dari Australia. Kalian bagian front end. Nanti yang kedua back end. Nah, sampaikan bagaimana culture mereka. Karena berbeda orang ya. Komunikasi penting. Ya, orang India kalau iya bagaimana? Kalau begini iya kan? Ini dihapus seperti ini. Wah dibiarkan aja. Ini hapus. Oh hapus sudah. Padahal ini maksudnya bukan gitu kan. Ada culture. Ya cara ngomongnya ya. Ya ini harus tahu. Kemudian saya begitulah kita hadapan dengan tim yang sudah heterogen, komunikasi, training, involvement. Ya, ini change management. Nah ini teori sudah lama. Ini yang juga sebenarnya menjadi dasar tadi ya Six Sigma. Teori Kaizen. Kaizen ini plan, do, check, action. Ya. Plan, do, check, action ini dasar dari proses improvement. Mekanismenya kita akan merencanakan apa? Mengembangkan project untuk pengembangan software ini. Oke. Jalankan. Oke, gunakan pakai agile. Oke. Jalan cek bagaimana agile kita. Aman nggak? Aman. Tapi bagian ini kayaknya agile-nya perlu di custom. Oke. Berarti nanti harus ada aksi. Bagaimana menindaklanjuti yang ini? Karena ini nanti ternyata tim yang ini belum pernah terlibat dalam agile software process development, jadi harus sedikit di custom. Nanti setelah itu kita ganti terus, bro. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, plan lagi ini nanti seperti apa? Jalankan. Ya, dijalankan terus dicek hasilnya gimana. Oke, jalankan lagi. Jalankan lagi kok jadi beda. Oh kemarin hasilnya bagus sekarang enggak, apa masalahnya? Jalankan koreksi. Itu terus ya. Ini Kaizen, plan, do, check, action, PDCA. Key Performance Indicator. Nah ini pengukuran proses improvement. Ya mungkin di sini ada, kalau di BINUS selalu ada KPI. Dosen itu ada KPI-nya, mahasiswa ada KPI-nya. Apa KPI kalian? Tahu nggak? Tahu nggak KPI mahasiswa itu apa? Apa KPI mahasiswa? IPK. Hanya IPK? Masa depan. Kuliah di BINUS, Anda dikatakan berkinerja baik jika IPK, apalagi SAT, apalagi Komser, apalagi International Experience, apalagi IE kan juga dihitung, apalagi Anda harus aware kalau di BINUS ya. Oh, saya itu akan nanti sudah dikasih apresiasi ya. Saya sudah lulusan dengan summa cum laude. Artinya apa itu summa cum laude? IPK-nya bagus, nggak pernah ngulang, ya kan? Tapi di antara summa cum laude, cari lagi wisudawan terbaik. Cari apanya? Kinerja yang lain, prestasi yang lain. Mumpung belum habis waktunya, ikut lomba yang banyak biar nanti muncul di Semarang. BINUS yang 2028 ya kan. Nah, yang terbaiknya adalah dengan prestasi internasional. Ini kan namanya Taka mana Taka? Ya, duta bahasa dia kan, punya tabungan duta bahasa dia. Ya. Nah itu kan tapi lokal saat ini, cari nanti nasional, cari internasional, kumpulin lagi. Nah itu ada penghargaan yang dapat uang, dapat apresiasi. Ya. Oke. Saya seumur-umur di BINUS S1, S2, S3, baru S3 dapat apresiasi. S1 nggak kecapean, S2 belum juga, tapi naik. S3 ya dari BINUS dapat cincin emas,
dapat uang 15 juta, ya, Binus kasih. Ya, kalian bayangkan dapat sekian juta, dapat emas, dikasih itu Binus. Nanti kalau Anda lulus, ya, syaratnya jangan ada yang nggak lulus. Tapi ikut itu bonus ya. Lebih dari itu belajar tentunya. Ini kinerja yang tertulis eksplisit. Di luar itu yang penting Anda punya knowledge. Apa artinya Anda IPK-nya 4? Ya kan? Dapat penghargaan. Tapi Anda hanya dapat capaian di transkrip aja. Skill tidak ada. Nah, lebih baik dua-duanya memang ya. Skillnya. Sering menjalankan project. Kuncinya itu. Ya, sering menjalankan project. Biar belajar dari error dan seterusnya. Ini kinerja. Dosen juga sama ya. Itu kinerjanya. Publikasinya, ngajarnya, penelitiannya, pengembangan dirinya. Staff-staff yang di BINUS semua ada KPI-nya. Semua ada KPI-nya. Tujuannya apa? Untuk mengukur kinerja. Sehingga orang-orang yang diberikan kepercayaan lebih dilihat kinerjanya gimana. Oh, kinerjanya ini biasa, nice. Oh, ini bagus, banyak yang bagus, lihat yang lain, aspek yang lain. Ya. Nah, di industri begitu profesional teman-teman. Semuanya diukur. Kalau bisnis begitu loh ya, semuanya diukur. Yang asisten punya kinerja nggak, KPI nggak? Ada. Apa kinerjanya? Perhatikan Pak, soalnya kita harus tahu kinerja kita diukur dari mana ya. memberikan yang terbaik Pak. Ya. Itu ukuran belakangan lah ya, nanti kamu urusin di belakang. Ya. Nanti kalian kerja gitu. Software developer diukur juga ada kinerjanya. Errornya seberapa sering, ya kan? Seberapa cepat delivery, ya kan? Dan yang lain itu hard skill-nya. Kalian dihitung juga soft skill-nya. Karena itu Anda belajar engagement nanti ada 3 course. 3 course itu ada hard skill, soft skill, dihitung. Ada yang industry experience. Mana apa? Karena di industri perlu juga soft skill. Kalau soft skill-nya nanti masalah, nggak lulus, ngulang. Ada pernah. Pinter. Tapi masalah dengan tim, ya kan? Bikin masalah di tim. Nah, ya semoga kalau di Semarang ini nggak ada ya. Nggak ada. Oke, ini ya kinerja yang diukur. Ya beda-beda, setiap organisasi beda. Matrix and measurement techniques. Nah, ada beberapa cara untuk mengukurnya, ada beberapa model matrix. Iya, ada contohnya ya. Ada model produk, proses, project ya. Ini juga ada matrixnya. Kalau untuk produk, untuk melihat kompleksitinya, ya contohnya kalau kompleksitas di algoritma pakai apa? Big O misalnya, gitu kan ya. Ukurnya masih ingat Big O? Masih ingat. Kalau coding ya kan, tapi ini produk beda lagi ya. Proses, project. Benchmarking adalah satu contoh untuk proses improvement. Ya. Kalau BINUS benchmarkingnya keluar. Kita selalu refer ke perguruan tinggi asing yang 100, ya, 100 top 100. Agar kita belajar terus, sehingga ranking BINUS coba naik ya. Tapi kalau perguruan tinggi di Indonesia umumnya benchmarking ke BINUS, ya. Banyak ke BINUS, kunjungan ke BINUS. Ya. Kami di Malang itu ada perguruan tinggi swasta di Surabaya, sampai kita stop. Ini banyak belajar terus, ini bahaya. Di Surabaya Barat banyak, sampai kita stop. Ya, belajar terus, bikin tiru, itu udah BINUS. Tapi BINUS ya biar itu kita tetap yang cara yang baru lagi. Ya, benchmarking ya, ini benchmarking. Nah Anda juga boleh nanti
Saya benchmarking lah bagaimana ya cara ngerjain proyek ini, kelompok lain kok bagus ya kerjanya, gimana sih caranya, ya boleh ya. Ya siapa tahu nanti kalau kita dapat insight dari mereka, oh ternyata algoritmanya beda ini kalau ini untuk sensor ini. Lihat, compare kan, dan semakin proyek yang lain. Loh kamu bisa cepat, saya masih 80% ke 100%. Bagaimana nanganinya? Oh saya bagi ini bagian ini, bagian ini, bagian ini. Oh oke. Saya berarti bisa cara yang sama ya. Ya benchmarking. Ya. Ada yang case study ya. Implementing CMM in mid-size software company. Study ini oke, sesi hari ini. Jadi ada dua refactoring, proses improvement. Ya, ini minggu-minggu akhir kita bicara mengenai hal-hal yang lebih ke aspek manajerial dan juga quality ya. Sebelum kita akhiri, kita absen dulu.